Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Haikal Wardani dengan NIM 2110877310015 dari jurusan Teknologi Informasi Universitas Lambung Mangkurat dari mata kuliah Praktikum Jaringan Komputer dan Komunikasi Data dengan dosen pengampu Bapak Andri Fajar Zulkarnain, SST, MT. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyelesaikan salah satu soal yang berkaitan dengan VLSM. Ini soalnya, alamat network 222.202.10.0/24 pada program studi teknologi informasi dibagi menjadi 5 subnet mesh dengan rincian sebagai berikut. Lab jaringan 100 host ditambah 2 digit NIM terakhir saya, yaitu menjadi 115 host. Lab RPL 10 host ditambah 1 digit NIM terakhir saya, yaitu 15 host. Lab multimedia 5 host ditambah 2 digit NIM terakhir saya, menjadi 20 host. Ruang dosen 8 host. Ruang ulat, total huruf dari nama lengkap saya yaitu 27 host. Hitung dan buatlah simulasinya menggunakan paket tracer. Kerjakan menggunakan metode VLSM, satu subnet disimulasikan 2 perangkat PC dan laptop, host pertama dan host terakhir target. Lalu rumus yang digunakan untuk menghitung jumlah subnet itu adalah 2 pangkat X, dan rumus yang digunakan untuk menghitung jumlah host ID yaitu adalah 2 pangkat Y minus 2. Oke, inilah data-data yang kita perlukan untuk dimasukkan ke Cisco Packet Tracer nanti. Jadi ada IP address, network, IP range, dan broadcast. Untuk urutan subnettingnya itu kita mulai dari host yang paling banyak terlebih dahulu, yaitu pada lab jaringan 115 host, lalu dilanjutkan oleh ruang ulat dengan 27 host, dilanjutkan oleh lab multimedia dengan 20 host, lab RPL 15 host, dan ruang dosen 8 host. Oke, jadi untuk IP address-nya itu sama seperti di soal, cuman yang membedakan adalah slash-nya. Jadi kita isi 222.202.10.0. Nah, untuk slash, bagaimana cara menentukan slash-nya? Itu kita menggunakan rumus 2 pangkat Y minus 2 tadi. 2 pangkat Y dikurang 2. Jadi, kita memerlukan 115 host. 2 pangkat berapa yang melebihi 115 tapi tetap dekat dengan angka 115, yaitu adalah 2 pangkat 7. 2 pangkat 7 itu adalah 128, lalu dikurang 2. Karena rumusnya tadi 2 pangkat Y dikurang 2, maka 128 dikurang 2 itu 126. Di sini terdapat sebuah tabel yang akan memudahkan kita dalam melakukan subnetting nanti. Tadi kan kita dapat total host yang dapat kita gunakan yaitu adalah 126. Ini 126, maka kita akan menggunakan /25. Kita kembali ke slide sebelumnya. Maka di sini kita isi dengan /25. Untuk networknya, karena lab jaringan ini baru yang pertama, maka kita akan menggunakan angka 0 di ujungnya, titik 0, 222.202.10.0. Lalu untuk IP range-nya, kita tadi itu dapat total host yang dapat digunakan itu ada 126 host. Jadi 0 ditambah 126 itu 126. Jadi IP yang dapat kita gunakan itu dimulai dari 222.202.10.1 hingga 222.202.10.10.26. Untuk broadcast-nya itu kita menggunakan IP selanjutnya, yaitu 222.202.10.127. Nah, selanjutnya untuk IP address dari setiap ruang dan WAN-nya itu
itu sama, yang membedakan hanyalah slashnya. Jadi kita masukkan dulu 222.202.10.0. Nah, cara mencari slashnya itu sama seperti tadi, kita akan menggunakan rumus 2 pangkat Y dikurang 2. Jadi, ada 27 host yang diperlukan untuk ruang ulat. 2 pangkat berapa yang mendekati 20, yang melebihi 27 tapi tetap mendekati angka 27, yaitu adalah 2 pangkat 5. Karena 2 pangkat 5 itu akan menghasilkan 32. Lalu sesuai dengan rumus 2 pangkat Y dikurang 2, itu 2 pangkat Y-nya itu tadi kita sudah dapat 2 pangkat 5, yaitu 32. 32 dikurangi 2 itu menjadi 30. Kita lihat kembali pada tabel, itu jumlah host yang 30 itu menggunakan slash 27. Maka kita balik ke slide 4, kita isi dengan slash 27. Lalu pada networknya, karena IP 222.202.10 hingga titik 0 hingga titik 127 itu tidak digunakan, maka kita menggunakan IP selanjutnya, yaitu 222.202.10.128. Untuk IP range-nya itu kita tadi dapat 30. Jumlah host ID yang dapat kita gunakan itu adalah 30 host. Jadi 128 ditambah 30 itu menjadi 158. Sehingga IP range-nya yang dapat kita gunakan itu dimulai dari 222.202.10.129 hingga 222.202.10.158. Broadcast-nya sama seperti tadi, yaitu adalah IP selanjutnya, yaitu 222.202.10.159. Lakukan hal yang sama dari lab multimedia hingga WAN4. Oke, sebentar. Oke, kita sudah melakukan subnetting, jadi ini adalah data yang kita dapat. Lalu kita akan masuk ke Cisco Packet Tracer. Oke, kita sudah masuk ke Cisco Packet Tracer-nya. Jadi, pertama karena ada 5 ruang, jadi kita masukkan router dengan 2911 ini sebanyak 5 buah. Oke, selanjutnya kita akan memasukkan switch, itu menggunakan PT switch sebanyak 5 buah juga. Selanjutnya kita sudah memasukkan 5 buah switch. Selanjutnya kita akan memasukkan device PC sebanyak 5 buah. 1, 2, 5. Dan laptop 5 buah juga. Ada 5 buah. 4, 5. Oke, selanjutnya kita hubungkan router ke router menggunakan kabel copper crossover dari sini ke gigabit Ethernet 0 dan juga gigabit Ethernet 0. Dan untuk router ke switch itu menggunakan kabel copper straight through dari router gigabit Ethernet 01 ke switch fast Ethernet 01. Dari switch ke PC pilih fast Ethernet 11 ke PC fast Ethernet 0. Switch utama ke laptop. Oke, jadi kita akan membuat topologinya terlebih dahulu sebentar. Oke, ini sudah saya susun topologinya. Dan di situ ada IP-IP yang akan kita masukkan nantinya.
Selanjutnya, kita pilih dulu pada router di lab jaringan. Kita pilih config, lalu kita masuk ke gig 01 terlebih dahulu. Kita nyalakan dulu pada bagian bawah routernya ini terlebih dahulu. Jadi kita masuk ke gigabit Ethernet 01, lalu kita masukkan 222.202.10.1. Karena 0 tidak bisa digunakan, jadi kita masukkan 1. Subnet mesh-nya itu yang 0 ini kita ganti menjadi 128. Karena kita tadi itu menggunakan flash 25, maka subnet mesh-nya itu adalah 255.255.255.128. Jangan lupa kita nyalakan. Oke. Nah, di sini terlihat itu yang satu hijau, yang satu oranye, karena di sini masih menyambungkan. Oke. Tapi nanti bakal menjadi hijau juga. Terus kita masukkan IP pada PC-nya. Kita buka di config, pilih flash Ethernet 0, masukkan 222.202.10.126. Enter. Ini kita masukkan 128. Sama. Lalu juga kita masuk ke desktop, pilih IP configuration. Di sini ada default gateway. Default gateway ini agar PC-nya itu terhubung ke router di lab jaringan. Jadi kita masukkan IP yang titik satu tadi itu ke default gateway yang 222.202.10.1 tadi. Oke, kita close, lalu masukkan juga yang pada laptop, pilih config, flash Ethernet 0, masukkan 22.202.10.126. IP range akhirnya 222.202.10.26. Mohon maaf, tadi terjadi kesalahan. Di sini seharusnya itu dimasukkan angka 2, bukan 126. Makanya tadi kita tidak bisa memasukkan 126 karena pada PC0 itu IP address-nya kita menggunakan 126. Seharusnya ini 2. Oke, kita close. Top 0, 222.202.10.126. Nah, baru bisa. Lalu jangan lupa kita ganti jadi 128 karena menggunakan flash 25 tadi. Oke, kita close. Sama pada ruang ulat kita masukkan terlebih dahulu IP yang ada pada router dan di bawahnya. Kita masuk ke gigabit Ethernet 02 karena kita menggunakan gigabit Ethernet 02 untuk terhubung dengan PC dan laptopnya. Masukkan 222.202.10.129. Lalu karena kita menggunakan /27, yang titik 0 tadi itu kita ganti menjadi 224. Jangan lupa dinyalakan. Oke. Pada PC, kalau mau cepat kita masuk ke desktop saja, masuk ke IP configuration, lalu masukkan saja sini IP-nya. Itu 222.202.10.130. Subnet mesh-nya jangan lupa diganti karena kita menggunakan 127 diganti jadi 255.255.255.224. Default gateway-nya sama seperti tadi juga, kita masukkan IP yang ada pada router yang ada pada gig 02 ini tadi. Itu 222.202.10.129.
Lalu pada laptop juga sama. Kalau mau cepatnya kita langsung ke desktop aja, IP configuration kita masukkan 222.202.10.158. Enter, jangan lupa diganti juga jadi 224. Terus default gateway-nya itu 222.202.10.129. Ya, bentar saya masukkan lagi IP pada lab multimedia, lab RPL, dan ruang dosen. Oke, selanjutnya pada ruang dosen ini terdapat perbedaan ketimbang router-router yang lain, karena pada ruang dosen itu kita menggunakan /28. Jadi kita masukkan dulu IP-nya 222.202.10.225. Enter. Nah, pada bagian subnet mask ini yang nolnya itu diganti menjadi 240. Lalu kita on kan. Lalu pada PC itu sama seperti sebelumnya 222.202.10.226. Subnetnya itu diganti ini jadi 240. Default gateway-nya kita ganti agar terhubung dengan router menjadi 222.202.10.225. Close, lalu laptop, desktop. Nah, seperti ini yang laptopnya telah kita masukkan. Lalu kita close. Oke, selanjutnya kita akan memasukkan IP yang membuat terhubung antara router satu dengan router yang lainnya. Yaitu kita klik router pada lab jaringan, pilih gigabit Ethernet 0/0, karena kita akan menghubungkan antara router pada lab jaringan dengan router-router ruang lainnya. Jadi di situ IP-nya itu adalah 222.202.10.241. IP-nya ini kita dapat dari saat kita menghitung WAN tadi. Jadi karena kita menggunakan /30, maka subnet mask-nya itu 252. Lalu kita on-kan. Selanjutnya pada router di ruang ulat masuk ke gigabit Ethernet 0, masukkan 222.202.10.242. Lalu subnet mask-nya nanti jadi 252. Kita on. Nah, sudah jadi hijau seperti ini. Lakukan hal yang sama pada ruang ulat dengan lab multimedia dengan lab RPL, dan ruang dosen. Oke, sudah kita masukkan IP pada routernya, pada WAN-nya, maka akan seperti ini, hijau semuanya. Proses selanjutnya adalah routing. Pada proses routing, ini kita pertama-tama masuk dulu ke router di lab jaringan. Pada config, kita pilih static. Nah, network ini itu adalah network mana yang ingin kita tuju. Network mana yang ingin kita tuju. Jadi kita pertama kali itu pengen menuju ke ruang ulat. Jadi kita masukkan network di ruang ulat tadi
kita menggunakan 222.2.10.128 karena network di ruang ulat yang telah kita hitung tadi itu ini 128. Karena itu kita masukkan networknya itu yang 128. Lalu subnet mesh-nya itu subnet mesh pada LAN di ruang ulat yang gig saat kita memasukkan gig 02 itu adalah 255 titik 100 bukan 242, mohon maaf saya kelupaan. Next hop-nya itu adalah yang pertama kali kita datangin. Jadi karena ini di ujung, ya gateway yang pertama kali kita datangin itu adalah yang ada pada gig 0 di ruang ulat. Begitu juga saat kita memasukkan ke lab multimedia, lab RPL, ruang dosen. Next hop-nya itu yang di gig 0 ini. Di gig 0/0 yang 202.202.10.242. Kita masukkan yang itu. 222.202.10.242. Lalu kita add. Sebentar. Mohon maaf, terjadi kesalahan. Seharusnya ini tadi itu bukan 242. Melainkan 224. Mohon maaf, saya kelupaan. Lalu kita add. Nah, bisa masuk. Lalu selanjutnya itu masukkan yang di lab multimedia, yaitu yang 160. Net mesh-nya tetap sama karena sama-sama menggunakan flash 27. Next hop-nya itu tetap 242 karena yang pertama kali kita datangin. Itu. Kita add. Terus pada lab RPL itu 192. Sama juga, tidak ada perubahan mesh sama next hop-nya karena masih menggunakan slash 27. Kita add. Lalu selanjutnya pada ruang dosen itu kita ganti jadi 224. Net mesh-nya itu kita ganti menjadi 240 karena kita menggunakan flash 28. Kita add. Nah, sudah muncul. Lalu lakukan hal yang sama pada router-router lainnya. Perlu diingat, network ini adalah network yang ingin dituju, yaitu yang ini, tapi dikurang satu. Kalau mau lebih simpelnya, mau lebih cepatnya, nggak perlu lihat apa yang dicatat lagi. Terus, pada mesh-nya itu, mesh yang ada di LAN-nya, yang ada pada router ke bawahnya ini. Masukkan yang itu, terus next hop-nya itu yang pertama kali didatengin. Misalnya nih, kita selanjutnya bakal masukin yang di ruang ulat. Kalau pengen ke lab jaringan, kita masukkan yang ini, yang 2222 titik, yang ujungnya titik 241. Kalau pengen ke lab multimedia, next hop-nya itu kita masukkan yang titik 246. Kalau pengen ke lab RPL, itu juga sama, yang titik 246. Nah, kalau yang di lab multimedia, next hop yang kita masukkan itu adalah yang 245. Kalau pengen ke ruang ulat ataupun ke lab jaringan, next hop-nya itu sama-sama 245. Sedangkan kalau mau ke lab RPL ataupun ke ruang dosen, maka next hop yang kita masukkan itu adalah 250. Dan lab RPL ini sama seperti ruang ulat tadi, kalau ingin ke lab multimedia atau ke ruang ulat atau ke lab jaringan, next hop yang kita masukkan itu yang titik 249. Kalau ke ruang dosen, kita masukkan aja yang titik 254. Begitu.
Oke, selanjutnya saya akan mempraktekkan bagaimana cara merouting pada router ruang ulat. Oke, pertama-tama kita ingin ke lab jaringan dulu, jadi kita masukkan network di lab jaringan 10.0, subnet mesh-nya itu 255.255.255.128. Lalu next hop-nya yang pertama kali kita datangin yaitu adalah 222.202.10.241. Nah, selanjutnya kita ingin ke lab multimedia. Kalau ingin ke lab multimedia, maka kita memasukkan networknya itu yang 160. Untuk mesh-nya ini karena /27 diganti jadi 224. Dan next hop-nya yang pertama kali kita datangin itu yang ini, yang titik 246. 246. Ya. Terus kita pengen ke RPL, masukin yang 192, yang ini dikurang 1. Mesh-nya tetap sama karena tetap plus 27, dan next hop-nya itu tetap sama karena yang pertama kali kita datangin adalah yang titik 246. Kita add. Oke, selanjutnya yang di ruang dosen itu 224 networknya. Next-nya kita ganti jadi 240 karena trash 28 tadi. Next hop-nya tetap sama, 246. Pokoknya kalau ke arah lab multimedia hingga ruang dosen, itu net mesh-nya itu tetap next hop-nya itu tetap 246. Kita add. Sudah ter-add. Oke. Oke, selanjutnya kita praktekkan yang dari lab multimedia. Multimedia masuk, kita pilih statik, kita ingin ke lab jaringan, maka kita masukkan network di lab networknya yang ada pada di lab jaringan yang titik 0 tadi, 0 dengan mesh 255.255.128. Next hop-nya itu yang pertama kali kita datangin, yaitu yang 245 ini. Kita masukkan 222.202.10.245. Kita add. Lalu selanjutnya kita ingin ke ruang ulat, maka kita masukkan network di ruang ulat, yaitu 128. Mesh-nya kita ganti jadi 224. Tapi tetap 245 network. Kita masukkan. Nah, selanjutnya kita ingin ke lab RPL, menghubungkan ke lab RPL. Maka networknya itu seperti yang lainnya juga diganti menjadi 192. Mesh-nya tetap sama karena trash 27, dan next hop-nya ini kita ganti menjadi 250. Karena yang pertama kali kita datangin adalah yang ini, 250 ini, di 00 di lab RPL. Nah, untuk ke ruang dosen, seperti yang lain juga kita ganti jadi 22. Mesh-nya kita ganti jadi 240. Dan next hop-nya ini tetap 250 karena yang pertama kali kita samperin itu yang 250. Oke, sudah ter-add ya. Oke, selanjutnya yang ada pada di lab RPL, kita routing, masuk ke statik. Yang pertama kali ingin kita datengin itu yang di lab jaringan, jadi kita masukkan network di lab jaringan. Titik 0, mesh-nya sama seperti tadi, 255, 255, 255, 128. Network-nya itu yang pertama kali kita datengin adalah yang 249 ini. Karena kita ke arah kiri, maka yang pertama kali kita datengin adalah
yang titik 249 ini. 222.2.10.249. Kita add. Oke, selanjutnya yang ke ruang ulat, seperti yang lainnya juga, kita ganti jadi 128. Yang di sini karena plus 27, kita ganti jadi 224. Kita add. Oke, selanjutnya yang ke lab multimedia, ganti bagian tingginya saja jadi 160. Tetap, ini tetap, kita add. Oke, selanjutnya yang ke ruang dosen itu 224. Kita ganti di sini jadi 224. Yang di sini match-nya itu karena plus 28 jadi 240 di ujungnya. Dan next hop-nya itu yang kita pakai yang 254 karena kita pengen ke arah kanan ke ruang dosen. Jadi kita pakai yang 254. Yang pertama kali kita datang. Kita add. Oke, sudah ya. Oke, selanjutnya pada ruang dosen ini kurang lebih caranya dengan yang ada di lab jaringan. Nah, jadi yang ingin kita tampilin itu yang ada pada di lab jaringan itu matokan networknya titik 10.0 netnya yang ujungnya itu 28. Untuk next hop-nya yang pertama kali kita datengin itu adalah yang 253. Jadi untuk yang di ruang dosen ini next hop-nya itu 253 semuanya. Mau ke ruang ulat, mau ke lab multimedia, mau ke lab RPL, next hop-nya yang titik 253. Karena next hop ini adalah gateway yang pertama kali kita samperin. Jadi kita masukkan 222.202.10.253. Kita add. Oke. Kita ke ruang ulat dan di networknya jadi 128, mesh-nya jadi 224. Di add. Oke, selanjutnya yang multimedia itu 160. Ini mesh-nya tetap, network-nya tetap, kita tambahkan. Terus lab RTL itu 192. Tetap kita add. Sudah ada 4. Oke. Oke, jadi proses selanjutnya adalah ping untuk mentes apakah terhubung atau tidak. Kita akan tes salah satunya yang ada di ruang lab multimedia. Masuk ke main.com. Kita ping yang ada di ruang dosen. Salah satu device di ruang dosen. Kita pilih yang PC-nya saja. 2.10.226. Nah, terhubung. Jadi biasanya kalau salah satunya sudah terhubung, yang lain juga terhubung. Seharusnya begitu. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.